Haleluya. Saat ini kita akan membahas 22 bukti bahwa penyembuhan tubuh ada dalam pendamaian. Bukti pertama, penyembuhan tubuh ada dalam pendamaian. Kita memiliki banyak kasus penyakit dan kesembuhan dalam Perjanjian Lama. Kasus-kasus ini disembuhkan karena doa. Tidak ada manusia yang berhak untuk berdoa dan mengharapkan jawaban selain penebusan dan pengampunan dosa yang membawa hubungan benar dengan Tuhan yang menyebabkan Tuhan menjadi murah hati. Orang Israel di padang gurun telah sembuh karena pendamaian dan doa. Bukti kedua bahwa penyembuhan tubuh ada dalam pendamaian. Kita memiliki banyak kasus penyembuhan oleh Kristus atas dasar Dia sendiri yang mengambil kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dan jika ini bukan melalui karya penebusannya, lalu atas dasar apa Kristus menyembuhkan? Bukti ketiga, penyembuhan tubuh ada dalam pendamaian. Baik Yesaya maupun Petrus mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Akankah kita menyangkal hal ini dan menyatakan bahwa bilur-bilur Yesus bukanlah bagian dari penderitaannya pada saat Dia mengadakan pendamaian bagi semua manusia? Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Bukti keempat, penyakit datang sebagai akibat dari dosa. Dan tentu saja dosa dihapuskan dengan penebusan Yesus Kristus. Kalau tidak ada obatnya. Yesaya pasal 53, Matius pasal 8 ayat 16 dan 17, 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Bukti kelima, pengampunan dosa dan kesembuhan tubuh berjalan beriringan, dan keduanya diberikan pada saat yang sama dan dengan cara yang sama. Yesaya pasal 6 ayat 10, pasal 53 ayat 1-12, dan Matius pasal 9 ayat 18, dan Yakobus pasal 5 ayat 14. Bukti keenam bahwa penyembuhan tubuh ada dalam pendamaian. Yesaya dengan jelas mengatakan bahwa Mesias menjadi sakit karena kita dan memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yesaya pasal 53 ayat 4, 5, dan 10, Matius pasal 8 ayat 16 dan 17, dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 10, Tuhan berkehendak meremukkan Dia dengan kesakitan secara harfiah. Berarti Tuhan berkehendak meremukkan Dia, yaitu Mesias. Mesias dibuat sakit bagi kita, dalam artian bahwa Dia dijadikan dosa karena kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Berapa versi berbunyi, Dia dibuat sakit untuk kita. Bukti ketujuh, penyembuhan tubuh ada dalam pendamaian. Allah membuat perjanjian untuk menyembuhkan. Keluaran pasal 15 ayat 26, pasal 23 ayat 25, Imamat pasal 26, Ulangan pasal 28, Matius pasal 8 ayat 16 dan 17, Yakobus pasal 5 ayat 14, dan Ibrani pasal 8 ayat 6. Dan semua perjanjian diratifikasi oleh pendamaian. Jika perjanjian diratifikasi dalam darah, maka manfaat kontrak ada dalam penebusan. Keluaran pasal 24 ayat 5-8, Ibrani pasal 9 ayat 11-22. Bukti ke-8, Tuhan menyampaikan firman-Nya dan menyembuhkan setiap orang di seluruh Israel. Dan tidak ada satu orang pun yang lemah di semua suku mereka. Ini tidak dilakukan tanpa proses penebusan, melainkan dengan penebusan untuk menghapuskan kutukan, dosa, dan penyakit. Mazmur pasal 105 ayat 37, pasal 107 ayat 20.
Bukti ke-9. Melalui ular tembaga, banyak orang disembuhkan. Bilangan pasal 21 ayat 7-9. Ini adalah tipe Kristus yang datang untuk memberikan manfaat pengampunan dan penyembuhan yang sama dengan digantung di kayu salib untuk membuat pendamaian penuh atas semua kutukan. Yohanes pasal 3 ayat 14. Bukti ke-10 bahwa penyembuhan tubuh ada dalam pendamaian. Setiap kali seseorang di Israel disembuhkan, pendamaian harus dilakukan. Imamat pasal 14 ayat 2-57, pasal 15 ayat 1-33, dan Matius pasal 8 ayat 16 dan 17. Bukti ke-11, penyakit dinyatakan sebagai pekerjaan Satan. Ayub pasal 2 ayat 6 dan 7, Lukas pasal 13 ayat 16, Yohanes pasal 10 ayat 10, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38, Roma pasal 5 ayat 12-21. Karena Kristus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis melalui karya penebusannya, maka penyembuhan harus dalam pendamaian. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Bukti ke-12, manfaat dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Pada kenyataannya, semua bagian dari kontrak ini menjadi efektif hanya ketika perjanjian-perjanjian ini diratifikasi dengan penebusan darah. Tak seorang pun berhak mengklaim satu manfaat dari janji-janji itu, terlepas dari penebusan. Kristus berkata bahwa inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Keluaran pasal 24 ayat 5-8, Ibrani pasal 9 ayat 11-22. Bukti ke-13 bahwa penyembuhan tubuh ada dalam pendamaian. Sarana spiritual untuk menyembuhkan tubuh adalah semua yang Tuhan sediakan, baik dalam kontrak lama maupun baru, dan semua ini atas dasar penebusan. Keluaran pasal 15 ayat 26, pasal 23 ayat 25, Imamat pasal 26, Ulangan pasal 28, Mazmur pasal 91, Yesaya pasal 53 dan pasal 58, Yakobus pasal 5 ayat 14, 1 Petrus pasal 2 ayat 24, dan Matius pasal 8 ayat 17. Bukti ke-14. Pendamaian jelas merupakan bagian dari metode primitif penyembuhan penyakit. Dalam Ayub pasal 33 ayat 24, kata Ibrani untuk uang tebusan berarti penebusan. Ayub pasal 33 ayat 10-30. Bukti ke-15. Roh Kudus diutus ke dunia untuk melanjutkan pekerjaan yang mulai dilakukan dan diajarkan oleh Kristus. Roh Kudus tidak memiliki dasar untuk bertindak dan bekerja dalam proses penebusan bagi tubuh dan jiwa manusia terlepas dari pendamaian. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1-8, pasal 2 ayat 33, dan Roma pasal 11, 1 Korintus pasal 12, dan Ibrani pasal 2 ayat 3 dan 4. Bukti ke-16. Penyembuhan harus menyertai pertobatan dan penebusan melalui pendamaian. Yesaya pasal 6 ayat 10, Matius pasal 9 ayat 5, pasal 13 ayat 14 dan 15, Yohanes pasal 3 ayat 14, pasal 10 ayat 10, dan Yakobus pasal 5 ayat 14-16. Penyembuhan tubuh ada dalam pendamaian. Bukti ke-17. Kesembuhan adalah bagian dari keselamatan yang hanya dapat diberikan atas dasar pendamaian. Kata Ibrani dan Yunani untuk keselamatan berarti penyembuhan, kesehatan, kekuatan, pemeliharaan, pelepasan, dan semua manfaat keselamatan yang diperlukan. Roma pasal 1 ayat 16 dan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16, pasal 4 ayat 12. Bukti ke-18.
Penyembuhan dan jawaban doa lainnya dijanjikan oleh Injil, dan tidak ada manfaat Injil yang dapat diberikan selain pendamaian yang membuat janji-janji itu efektif. Matius pasal 6 ayat 10, pasal 7 ayat 7 sampai 11, pasal 17 ayat 20, pasal 21 ayat 22. Markus pasal 9 ayat 23, pasal 11 ayat 22 sampai 24, Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16, dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 dan 22, dan pasal 5 ayat 14 dan 15. Bukti ke-19, banyak orang Korintus sakit dan beberapa telah meninggal karena kegagalan penyembuhan yang tepat melalui darah yang tertumpah dan tubuh Yesus Kristus yang hancur dipecah-pecahkan karena bilur-bilurnya, dan penderitaan lainnya pada saat Kristus menanggung dosa dan penyakit kita. 1 Korintus pasal 11 ayat 29. Penyembuhan tubuh ada dalam pendamaian. Bukti ke-20. Petrus memperjelas bahwa pengemis yang lumpuh sejak lahirnya di pintu gerbang bait Allah disembuhkan karena keselamatan yang dibeli oleh Yesus Kristus melalui pendamaian. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16 dan pasal 4 ayat 12. Bukti ke-21. Paulus melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa seluruh ciptaan termasuk tubuh orang-orang yang ditebus dan semua binatang dan setiap bagian materi lainnya dari ciptaan harus ditebus dengan darah Yesus Kristus. Jika seluruh ciptaan harus dilepaskan melalui penebusan, maka tentunya penyembuhan tubuh sekarang dapat datang melalui penebusan. Roma pasal 8 ayat 19 sampai 25. Bukti ke-22 bahwa penyembuhan tubuh ada dalam pendamaian. Pendamaian untuk menyelamatkan dari kematian fisik dilakukan ketika darah dibubuhkan di atas pintu untuk menyelamatkan anak sulung Israel. Keluaran pasal 12. Bahkan semua penyucian tubuh, jiwa, dan roh harus dilakukan dengan pendamaian. Dan pendamaian diperlukan dalam pembersihan rumah, kemah, dan hal-hal materi lainnya. Imamat pasal 8 dan pasal 14 ayat 52 dan pasal 16 ayat 14 sampai 27. Penyembuhan adalah hak keluarga Kristen, hak penebusan, hak yang dijanjikan, hak hukum, dan hak Injil. Hak keluarga Kristen dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11, hak penebusan Matius pasal 8 ayat 16 dan 17, 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 30, 1 Petrus pasal 2 ayat 24, dan Yesaya pasal 53. Hak yang dijanjikan 2 Korintus pasal 1 ayat 20 dan 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Hak hukum Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14, dan hak Injil Matius pasal 17 ayat 20, pasal 21 ayat 22, Markus pasal 9 ayat 23, pasal 11 ayat 23 dan 24, dan pasal 16 ayat 15 sampai 20, dan Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 15. Sekarang saya akan mengucapkan dua macam doa, yaitu doa menerima Yesus Kristus dan doa darah Yesus. Pertama, doa menerima Yesus Kristus. Tuhan, aku adalah orang berdosa yang telah meninggalkan-Mu. Saya mengembara, tidak tahu dari mana saya berasal atau kemana saya pergi. Tapi hari ini, menerima panggilan Tuhan dan dengan iman mengakui Yesus sebagai Kristus dan anak Allah. Sekarang saya percaya Yesus adalah keturunan perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan juga saya percaya Yesus adalah anak Allah yang dikandung dan lahir dari perawan
sesuai dengan nubuat Yesaya. Juga Yesus adalah nabi sejati yang membuka jalan menuju Allah dengan menumpahkan darahnya di kayu salib. Yesus adalah imam sejati yang telah menyelesaikan dosa asal saya serta dosa-dosa yang telah diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga saya. Yesus telah menyelesaikan semua dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan saya sebagai imam sejati. Saya juga percaya bahwa Yesus adalah Raja sejati yang telah mematahkan kutuk, takdir, dan otoritas iblis dengan menumpahkan darahnya di kayu salib. Saat ini, saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai Raja dan Tuhan saya. Mulai sekarang sampai hari aku pergi ke surga, tolong sertai aku dan bimbing hidupku. Allah telah menjadi ayahku. Yesus telah menjadi juru selamatku. Saya telah menjadi anak Allah. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Saya berdoa semua kata-kata ini dalam nama Yesus dari Nazaret. Amin. Doa darah Yesus dari Esther pasal 8 ayat 8. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus pada situasi dan masalah ini. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya memercikan darah Yesus di rumah saya. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya menerapkan iblis dengan darah Yesus. Saya nyatakan bahwa roh-roh jahat telah menjadi tidak berdaya. Haleluya. Kita berdoa. Allah Bapa, kami berterima kasih karena kami telah mengetahui bahwa kesembuhan adalah hak keluarga Kristen, hak penebusan, hak yang dijanjikan, hak hukum, serta hak Injil. Kesembuhan untuk tubuh adalah hak penebusan dan hak yang dijanjikan, serta hak keluarga Kristen. Maka kami harus memperolehnya. Allah Bapa, kesembuhan merupakan kebaikan yang telah diberikan melalui darah salib Kristus dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Bapa. Maka beri kekuatanlah kepada kami supaya kami tidak menyerah untuk memperoleh penyembuhan tubuh. Bahkan bukan hanya kami saja disembuhkan melalui kebenaran ini, tetapi melalui kami banyak anak-anak Tuhan lain juga disembuhkan sehingga dapat memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian yang sudah memahami healing in the atonement. Penyembuhan ada dalam pendamaian. Mulai sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin.